Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Izinkan saya kembali menyampaikan evaluasi mingguan mengenai perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, khususnya wilayah Jawa, Bali ini. Tadi baru kita selesai ratas, Presiden minta kita menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, penerapan PPKM yang masih terus dilakukan di Jawa Bali, menunjukkan tren yang masih cukup stabil baik. Hal ini dapat dilihat dari kasus COVID yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah. Saat ini angka kasus konfirmasi terus dapat dijaga penurunannya dan masih di angka 99, sekian persen sejak puncak kasus pada bulan Juli yang lalu. Selain itu juga dapat disampaikan bahwa kasus aktif dan jumlah rawat di Jawa Bali terus juga mengalami penurunan. Berdasarkan hasil asesmen tanggal hingga 11 Desember ini, hanya tersisa 10 kabupaten kota di Jawa Bali yang berada pada level 3 atau 7,8% dari total seluruh 128 kabupaten kota yang berada di Jawa Bali. Terdapat juga 13 kabupaten kota yang masuk pada level 1. Namun terdapat juga 4 kabupaten kota yang naik ke level 2. Detail mengenai informasi ini akan disampaikan melalui Mendagri yang berlaku selama 3 minggu ke depan ini. Hari ini izinkan saya juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan varian Omicron yang terus sebar di seluruh dunia. Data awal dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa Omicron terindikasi menyebar jauh lebih cepat daripada jenis mutasi lainnya. Namun demikian, Omicron terindikasi memiliki tingkat keparahan yang rendah, tercermin dari tingkat perawatan rumah sakit yang terkendali maupun tingkat kematian yang rendah, meskipun perlu dicatat bahwa tingkat kematian adalah indikator yang lag. Nanti Menteri Kesehatan akan berikan penjelasan lebih detail mengenai ini. Sampai dengan hari ini, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kemenkes dari hasil genome sequencing, yang terus dilakukan, tidak ditemukan ada temuan kasus varian Omicron di Indonesia. Saya ulangi, sampai hari ini belum hasil genome sequencing yang terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tidak ditemukan ada kasus varian Omicron di Indonesia. Saya perlu juga menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi proses karantina pelaku perjalanan luar negeri untuk memastikan pelaksanaan karantina dilakukan secara disiplin. Salah satu kebijakan yang akan dilakukan adalah mengubah status peduli lindungan pelaku perjalanan luar negeri menjadi hitam selama periode karantina. Kami akan memantau terus ini karena kemarin ada penyimpangan-penyimpangan yang kita lihat, laporan dari masyarakat dan Presiden meminta kami untuk betul-betul ngecek dan sudah kita lakukan penelitian di lapangan, kita lakukan perbaikan di sana-sini. Saya juga ingin menyampaikan informasi bahwa berdasarkan data Angkasa Pura, ditemukan kenaikan signifikan hingga 2 kali lipat penerbangan tujuan luar negeri pada kondisi normalnya. Pemerintah mengantisipasi hati-hati kepulangan luar negeri untuk melakukan karantina 10 hari. Dan pemerintah mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak pergi ke luar negeri sementara ini, kecuali hal-hal yang sangat urgen, karena jangan membawa penyakit ke dalam negeri. Kita tidak ingin ada nanti Omicron bawa masuk oleh yang pergi berlibur keluar. Jadi kami sekali lagi anjurkan untuk berlibur dalam negeri. Kita tahan diri kita dulu sampai nanti keadaan menjadi lebih baik. Penambahan kapasitas wisma dan hotel karantina untuk mengantisipasi peningkatan jumlah orang di karantina. Kebijakan karantina berlaku perjalanan luar negeri ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan varian Omicron. Benar, Omicron itu sepertinya kelihatannya mild, tapi sekali lagi masih banyak yang kita belum tahu dengan Omicron ini. Jadi kita jangan terburu-buru senang. Dalam kesempatan hari ini perlu saya sampaikan bahwa terdapat penurunan penggunaan peduli lindungi yang cukup signifikan di Jawa Bali. Minggu ini terdapat 74% kabupaten kota di Jawa Bali mengalami tren penurunan penggunaan check-in peduli lindungi dibandingkan minggu lalu. Dan ini sangat penting untuk kita perhatikan semua.
Menjelang Natal dan Tahun Baru ini, tren mingguan check-in peduli lindungi di sektor transportasi, pusat perbelanjaan, rekreasi mengalami tren penurunan. Saya minta kepada pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan untuk melakukan enforcement yang lebih masif terkait peduli lindungi di ketiga sektor tersebut untuk memastikan mereka yang beraktivitas di publik adalah orang-orang yang sehat. Di tengah euforia masa Natal dan Tahun Baru yang akan datang, saya terus menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan mawas diri bahwa pandemi COVID-19 ini belum usai. Kita tidak pernah tahu, hanya karena kesalahan kecil, kita akhirnya bisa mengulang masa kelam seperti beberapa bulan yang lalu. Saya sekali lagi himbau, kita kurangi dulu untuk pergi ke luar negeri karena tingkat Omikron sudah sangat luas di luar negeri. Kita bersyukur Indonesia sampai hari ini belum ada Omikron. Hari ini kita tidak perlu berjumawa atau berpuas diri akan hasil yang kita capai bersama hari ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita ke depan yang diakibatkan karena kelengahan dan kelalaian kita semuanya. Oleh karena itu sekali lagi saya masih tetap himbau kita super hati-hati. Rasanya tidak jenuh-jenuh untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar terus taat mematuhi protokol kesehatan. Kelalaian, kecerobohan kecil apapun bisa menimbulkan masalah yang mengulangi kembali pengalaman kelam di masa lalu. Saya percaya jangan sampai akibat kelengahan kita nanti pelaku-pelaku pedagang-pedagang kecil itu menjadi korban akibat kelengahan kita di mana Omikron berkembang di negeri ini. Di akhir kata dengan kerendahan di hati, saya kembali mengajak kita semua untuk terus berdoa sembari melakukan yang terbaik. Semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kita semua, serta kita dapat segera keluar dari badai pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya berlanjut, dari menambahin Pak Erlangga, ini bubble yang dilakukan untuk G20, itu saya dapat laporan itu sangat disenangi oleh berbagai negara. Karena BI dan semua itu menyiapkan UMKM kita dan jualan kopi kita bergantian sehingga para peserta itu senang. Ini jadi bubble-nya itu jalan. Jadi saya cek pada Bu Mari Pangestu, mereka sangat mengapresiasi langkah Indonesia. Dan ini menghidupkan UMKM kita juga. Jadi kelas menengah bawah ini saya kira langkah bagus. Mengenai Nataru saya kira Mendagrinya sudah keluar 9 Desember. Tanggal 9 Desember kemarin. Jadi saya kira tidak banyak lagi perubahannya. Kita hanya mengingatkan lagi aja. Tadi Ratas juga sebenarnya hanya mengevaluasi mengenai karantina, supaya karantina itu jangan banyak yang terlalu banyak rekomendasi-rekomendasi yang tidak jelas. Jadi sekarang kita batasi. Tadi saya sudah singgung, sebagai contoh kita bangga bubble kita itu jalan dalam rangka G20 dan diapresiasi. Sebagai untuk pengetahuan aja, hari ini pertemuan tingkat tinggi di Jepang batal sama sekali karena mereka tidak mampu atau tidak bisa mengendalikan bubble-nya. Nah, bubble kita ternyata jalan dan itu mendorong UMKM kita berperan bisnisnya di sana, baik itu tadi berbagai macam kopi lah, barang-barang batik lah, barang-barang daerah lah dijual, dan orang-orang yang hadir dari berbagai negara dalam rangka G20 pada belanja. Dan ini saya pikir bagus promosinya dan juga membuktikan bahwa mereka menghargai bubble kita dan mereka apresiasi terhadap itu. Secara empirik kita memang sudah 150 hari lebih kita bisa flattening ya. Dan apakah kita sudah masuk endemi, kita tunggu aja saya kira nanti bulan Januari setelah kita lewatin ini semua. Kita tidak boleh jumawa, tapi sampai hari ini kita memang masih dalam level 1 dan saya masih confidence, tapi semua harus kerjasama. Makanya kita himbau, tadi nggak usah dulu libur-libur ke luar negeri dulu deh, supaya jangan bawa penyakit ke dalam negeri. Ini masih banyak tempat-tempat liburan di Republik ini yang bisa kita kunjungi.
Dan itu sudah kami minta hotel-hotel semua pada dibukain, perjalanan juga kita coba bangun, dan saya mohon media, teman-teman juga mensosialisasikan ini pada masyarakat kita. Nanti jangan datang dia kena karantina 10 hari, ngomel-ngomel. Enggak, dia harus 10 hari karantina. Itu kita pastikan orang yang dapat libur keluar, kita pastikan dia akan dapat 10 hari. Kita enggak mau negeri kita ini dicemari oleh COVID yang lain gara-gara kita sendiri tidak disiplin. Sekali lagi, dan kemarin ada upaya-upaya melarikan itu kita akan langsung ceburin aja masuk ke dalam karantina terpusat. Ya kalau tidak mau di hotel, ya kita bikin di karantina lain yang kita betul-betul pastikan bahwa itu aman. Jadi kita ada menghitung risiko dengan data yang ada. Jadi kita tidak mau mengorbankan apa yang sudah lelah, capek, pengorbanan besar selama berapa bulan ini rusak hanya gara-gara kita tidak disiplin. Jadi semua harus disiplin, bisa menahan diri dulu. Terus untuk normal tentu masih butuh waktu, kita masih lihat lagi.